Tapi sebenarnya saya ada satu kekecewaan sama pemadam. Apa? Di seluruh dunia ada satu saya kecewaan. Apa? Pasti paling Kecewa saya sama pemadam. telat. Soalnya ada satu api yang tidak bisa dia padamkan. Mas Ferdi, sampai juga Anda di sini dengan selamat. Beneran kan Mas Selamat namanya ini kan? Untung nggak sampai Mas Bersama. Kebetulan ini namanya emang Selamat ya. Mas Selamat dan Mas Ferdi, Anda berdua Jangan ditambah-tambahin. oknum dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jember, luar biasa. Amin. Meskipun belum dinas ya Mas ya. Oh iya. Amin. Semoga tahun ini oke. Siap. Iya udah. Ntar dulu dong. Tagline-nya dulu. Kita menyala. Oke. Mantap. Sampai kemana-mana ya. Ini alhamdulillah udah setahun ya kurang lebih kita janjian ya. Setahun ya. Akhirnya baru kesampaiannya karena sampean sangat sibuk sekali Yang rumahnya. sibuk saya atau Anda kah? Saya so sibuk sebenarnya. Oh. Anyway, gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik, dan harus selalu baik dan harus selalu semangat, harus selalu positif meskipun kita berada di situasi negatif. Kita menyala. Oke. Mas Selamat Ya. gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Kok baik sih? Baik dan selalu sehat dan Oh, selalu positif. Benar katanya Mas Ferdi. Iya, Harus selalu siap. positif. Kalau boleh tahu tugasnya Mas Selamat sendiri megang apa nih? Divisi apa nih? Saya di Damkar Kabupaten Jember sebagai humas untuk Damkar sendiri. Jadi nanti ada yang sering dikerjain sama Nana. Sering dikerjain. lain. Oh iya. Jadi kita nge-share info ke masyarakat luas dan netizen itu Via Facebook. Facebook, IG, TikTok? IG-nya TikTok saat ini masih belum. Masih belum. TikTok masih YouTube belum ramai. Shorts, YouTube Shorts belum. Cuman IG sama Facebook. aplikasi hijau. lain. Iya luar biasa. Kalau Mas Ferdi lebih kemana nih tugasnya? Kalau saya Damkar. all round sih. Tergantung pelatih mau naruh saya di mana. Pelatih apa? Enggak, ibaratkan Oh. permainan bola tergantung pelatih mau naruh saya di mana. Lebih sering kemana nih? Soalnya kita malah kayak malah selebgram kan? Basicnya ini. IG aja nggak ada followernya saya. Iya, yang beliin follower gampang. Waduh. Lebih kemana nih posisinya di Damkar nih? Saya sebetulnya aslinya saya masuk jadi pemadam itu sebagai fireman pasukan, cuman awal-awal jadi fireman, tiba-tiba saya langsung direkrut jadi operator unit atau driver. Jadi akhirnya driver juga iya. Jadi karena saya basicnya dari fireman ya Mas, saya masuknya. Jadi otomatis saya driver juga, fireman juga. Dan kebetulan karena mengingat sekarang kita melihat DKI Jakarta waktu itu sekitar tahun 2016 ya Mas Selamat ya. Saya ngelihat itu waktu itu ini pemadam kok kerjanya macam-macam. Ada kucing, setelah itu kita berangkat evakuasi, ada ular, ada tawon, setelah itu nganu cincin. Itu kita kan bingung karena kita di Jember waktu itu kita belum mengenal itu gitu loh Mas. Jadi kita bingung. Untung gak ada yang biasa yang lupa pin ATM. Iya, kerjanya apa ini sebetulnya? Kok semua panggil pemadam? Setelah itu ternyata kok tahun 2020 ya Mas yang 2020 waktu Pak Tito selaku Mendagri, karena kan kita pemadam kebakaran di bawah Mendagri, beliau mengeluarkan Tito mantan Kapolri. Iya. Pak Tito Karnavian. Karnavian. Beliau kan Mendagri juga. Setelah itu mengeluarkan yang namanya Permendagri nomenklatur Nomor 16. Bahwa Dinas Pemadam Kebakaran, nomornya nomor 16 tahun 2020. Jadi Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan. Nah, itu. Oh ya kan, iya benar, penyelamatan kan baru berapa Baru tahun aja lebih. dari 2020 karena itu hadiah ulang tahun kita yang ke 102 ya Mas Selamat. Belum 3 tahun kan penambahan tugas ini kan? Belum. For your information juga Yes, kita lebih what is tua that? loh daripada Bisa sebelah. bukan instansi sebelah sebetulnya, daripada kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia sendiri loh. Indonesia sendiri. Maret ini besok tanggal 1 kita ke 104.
104 atau 5? Kan udah kebakaran kan udah. Iya, 105. Merdeka emang. Iya. Benar. Dari 1919 per 1 Maret ulang tahunnya. 1 Maret 1919. 1919. Jadi itu hadiah ulang tahun ke ulang tahun yang 102 nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Karena waktu itu kan di beberapa tiap kabupaten atau kota ada namanya beda-beda, ada damkar, ada namanya rescue, ada PMK, betul nggak? Ada pemadam. Akhirnya dijadikan satu pemadam kebakaran dan penyelamatan. Sebetulnya saya tanya dulu PMK. Dengar nggak PMK? Jarang sih. Jarang ya. Kalau di Palu memang namanya damkar atau pemadam. Benar, damkar. Di asalnya Bang ya. PMK di mana PMK? Rata-rata PMK di sini juga di sini ada PMK. PMK dulu namanya. PMK apa sih kepanjangan? Apa kira-kira PMK? Pemadam kebakaran. Lah. Nah, rata-rata itu kan. Apa? Salah. Salah. Apa? Pasukan mencegah kebakaran. Jadi jangan salah persepsi. Kita ini cuma mencegah. Makanya tugasnya harus mencegah dulu, kasih apa namanya? Sosialisasi dan lain sebagainya agar supaya tindakan representatif lah. Berarti Mas Slamet ini di Humas emang megang Facebook aja atau ada tugas Facebook lain? aja. Yang nggak ada yang via telepon gitu? Nggak Ada. call center. Hotline ada. Bukan Mas Slamet. Bukan Mas Bukan, Slamet. ada sendiri. Ada sendiri. Kita bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Iya. Mas Ferdi dari driver saya sempat fans banget tuh sama apa ya? Yang apa ya driver pemadam tuh. Itu pernah nggak sih Mas nabrak? Sering banget Pak. Orang ya. Kalau dibilang pernah nabrak, jangankan saya bawa pemadam, bawa mobil biasa aja kadang ya. Bukan nabrak sih, ada asiden dikit lah. Cuman biasanya kalau kejadian seperti itu, ada kejadian seperti itu ya saya seumur-umur ada beberapa kali lah. Nggak sampai 3 kali dan nggak sampai fatal. Nggak sampai 3 kali sehari lah ya. Sehari kayak minum obat aja. Alhamdulillah selama kejadian saya merespon kebakaran itu belum pernah lah. Serius? Serius. Jago banget. Bukan jago karena kan kita alhamdulillah orang-orang Jember ini udah paham tentang Langsung langsung menyidak sendiri. memberikan Jalan akses kepada kendaraan. Enggak, aku soalnya jarang Gimana, banget itu gimana? dapat kasus pemadam nggak nabrak. nggak nabrak. At least minimal di dalam 3 bulan pasti ada kejadian. Nyenggol kagak sengaja, tapi berangkat Kalau tidak sengaja. saya nyenggol itu malah pulang kebakaran. Ngambil air. Enggak, pulang. Setelah pulang 65, keadaan kan saya mau putar balik, itu ada crash. Waktu itu karena kan kendaraannya gede. Jadi ada beberapa juga mungkin karena ibu-ibu ya keburu juga akhirnya maksa masuk yang di dalam Mobil. Iya. Mobil. Enggak, motor. Wih, Motor gimana bang. tuh? Gimana jadinya tuh? Iya, alhamdulillah. Enggak terlalu parah. Posisinya gimana tuh motor waktu berhadapan sama mobil kita? Bukan berhadapan sih sebenarnya. Terpepet gitu. Saya kan Tempatnya. mau putar balik bang. Putar balik otomatis karena kendaraan yang saya bawa waktu itu yang medium pressure jadi 6.000 liter kapasitasnya, saya otomatis harus ambil Haluan agak ya harus ambil haluan. Dikiranya saya memang nggak mau belok, padahal ketika saya bawa mobil panjang kan memang harus ambil ke kiri dulu baru ke kanan kan, jadi dia maksa padahal tangan saya udah keluar. Cuman mungkin karena waktu itu yang kebakaran yang kita pulang 65, kita keadaan waktu itu membawa 2 unit dan pasukan kita juga terbatas, jadi nggak ada yang rekan saya nggak ada yang di atas unit gitu loh bang, jadi di dalam semua. Tangan saya udah keluar, saya kira sudah ngerti. udah stop. Jadi gimana? Ibu-ibunya. Apa? Akhirnya saya kan otomatis saya lihat spion yang sebelah kiri karena kendaraannya yang belakang kan panjang juga kan. Saya kayak gini udah nggak maju kayaknya. Jadi langsung saya tekuk. Itu akhirnya maksa kena ban depannya aja sih bang. Terus? Krek, udah selesai cuman gitu aja. Enggak jatuh? Jatuh? Enggak sempat jatuh. Cuman miring gini aja, kakinya agak seleo. Itu yang pertama. Yang kedua konyol nih. Tuh, kenapa tuh? Konyol yang kedua ini bang. Gimana? Itu awal-awalnya saya tugas jadi driver. Waktu itu Tahun berapa sih? tahun 2015. Wih, Saya jadi pemadam itu usia 23 tahun, masih bujang. 23 tahun. Masih Sekarang bujang. berapa sih? Saya kira masih 20-an sekarang emang. Sekarang 24. 24. Enggak lah. Sekarang 33.
33. Udah aja ya. Udah bang, serius. 33. Sekarang 33. Ini yang awet muda malah. Murwiro. Aja biar Umur piro? Hah? 38 baru 38. 38. 28 paling. Mas lama 38, saya 33. Saya tuh kaget pertama mas ketemu dia awal-awal masuk. Umur piro kon met? Waktu itu ngomong piro? 30 ya? 30 pas 30 aku masuk. 30. Masuk 30 kan kaget saya mas ya. Iya 30 saya lihat KTP-nya. Saya lihat 85 ya. 85. Oh iya. Mas lama itu balik ke cerita yang tadi ya mas ya. Konyol. Nabrak. Yang konyol tadi itu kebakaran perdana pas puasa-puasa. Itu saya baru masuk jadi pemadam itu Baru berapa bulan? 1 bulan Mas. lebih 1 bulan kan kita pendidikan. Pendidikan. 3 bulanan, 3 bulanan. pas bulan puasa. Oh lebih kalau 4 3 bulanan, 5 bulanan kan? ya 5 bulanan. bulanan. Sekitar 5 bulanan lah setelah jadi pemadam. Madam. Saya statusnya sudah driver. Ada kebakaran waktu itu kan di Jember kan ada 4 WMK ya bang. Jadi ada Maku sendiri di kota yang cover wilayah kota-kota. Setelah itu ada WMK Posko Ambulu, ada WMK Posko Kalisat, ada WMK Posko Rambi. WMK sendiri tahu kan wilayah manajemen kebakaran. Jadi dia harus ada posko-poskonya lah, itu namanya WMK. Waktu itu saya dinas pertama kali jadi pemadam didinaskan di Posko Ambulu, mengcover wilayah Gumuk Mas Kencong. Jauh kan? Dari Ambulu aja jauh ke Kencong. Lah waktu itu kebakaran siang-siang saya berangkat. Aman sudah ke arah Gumuk Mas. Saya cari-cari, iya mas nanti ada yang jaga di pinggir jalan. Ternyata saya sampai apa ya, kebabas itu apa? Kelewatan jauh, ditelepon lagi, oh kelewatan. Saya tanya ke Polsek, Polsek Gumuk Mas. Di Polsek ya? Polsek Gumuk Mas. Oh, terlewat mas di sini. Saya telepon lagi orang yang tadi telepon. Iya mas saya cegat lagi di pinggir jalan katanya. Putar balik kan, pasang sirine lagi kan, karena udah kelewat. Pasang sirine, karena waktu itu jalan di jalur Gumuk Mas itu kan banyak truk-truk ya, banyak truk-truk memang, banyak truk-truk gede-gede. Waktu itu ada truk gede, lah ini posisinya gini, ini truk gede mas ya, sampingnya ini ada pickup ini udah masuk sama istrinya, sama anaknya, nggak bawa apa-apa tapi cuman pickup aja udah masuk, mungkin lagi mau ngabuburit, karena posisinya udah sore. Saya udah masuk segini, saya di belakang. Sirine udah hidup lah pastilah, sirine bel-bel udah hidup, udah segini. Kalau saya ngikut si pickup ini masuk terus kan enak gitu loh. Perkiraan saya seperti itu. Tapi ternyata mungkin dia bingung juga gitu loh mas. Jarang juga mungkin di sana dilewati ambulan, pemadam. Jarang juga, mungkin karena yang nyetir grogi atau gimana, atau mungkin udah deket waktu berbuka ya. udah apa ya? Konsentrasi udah melemah, kurang gula dan lain-lain. Akhirnya kaget dia, lihat spion mungkin ya mas ya. Dia ngerem, maksa masukkan lagi. Sedangkan posisi saya udah deket. Nah di sana keputusan apa ya? Keputusan saya diuji mas. Karena apa? Ketika saya ngerem pun saya bawa teman-teman saya ada di atas. Iya, nggak mungkin karena di aspal itu tinggi yang di Gumuk Mas waktu itu tinggi. Pinggir-pinggirnya bau jalannya itu tinggi. Kan nggak ada cor-coran, biasanya ada yang cor-coran pinggir jalan. Itu enggak. Ya terpaksa udah tinggi. Ngapain terpaksa? Gas lepas, Nutul. remkan di pickupnya. Kan mulai aja. Karena mungkin keadaan mencium. Unit kita mencium. Iya betul. Wih, jadi usah kuring belakang. Ini ceritanya anu ya. Ceritanya teman saya yang di atas mobil. Yang di atas mobil katanya ketawa-ketawa setelah kejadian itu. Waduh ngono aku tunggu aku Fer. Aku tunggu mau delok supir truk ke. Jadi katanya supir truknya itu nyetir ya Mas ya. Truk yang disalip pickup itu. Lah, pickup kan seret mau mundur lagi. Saya udah di belakang, otomatis kena sundul kagak nutut. Saya sundulkan otomatis pickup ini langsung kayak yang maju kan, kayak loncat kan. Jadi super truknya terjalan pelan-pelan tuh. Kayak lata gitu. Kayak kaget lata gitu. Ya keadaan pickup ya. Gitu langsung loncat ke depan. Di samping saya waktu itu ada dandu saya, komandan saya, kaki udah persiapan udah diangkat di atas dashboard kan. Karena kan kalau mobil seperti itu kan ya safety-nya kan seperti itu memang Mas, biar
nggak terjepit. Kalau saya kan, hah? Oh rusak ini mobil kondisinya. Belum, itu sebelum nabrak. Oh. Sebelum nabrak, komandan saya sudah Ancang-ancang. ancang-ancang, kaki udah dinaikkan di atas dashboard. Makanya kan kenapa ketika ada kecelakaan truk-truk seperti itu ada kan yang entah itu supir atau keneknya yang terjepit, karena ketika nabrak bagian depan otomatis kan itu masuk ke dalam gitu loh. Oh jadi maksudnya kaki di kaca biar mecahin kaca maksudnya? Bukan di kaca, dashboard. Ini persiapan. Nah, kalau di truk-truk kan Coba. kan ada dashboard di depan. Langsung gini. Kaki itu loh tempatnya kita pakai. Ini jadinya kalau disikat dari depan ringsek. Tapi kan aman dia nggak kejepit kalau ininya masuk. Kan nggak kejepit kakinya. Kan dashboard pasti gini mobil itu. Kan ada dashboard yang gini kalau kita naik truk gitu. Heeh. Ya kita ke atas kan dashboard kan. Kalau saya kan nggak bisa apa-apa, saya nginjek rem sama gas kan mas. Ya udah pasrah aja udah. Tapi kan kayak gini juga. Enggak. Pasrah udah. Pasrah der. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah aman, nggak ada korban sama sekali, aman. Cuman kendaraannya mungkin ya mas ya. Jadi kendaraannya pickup ini sampai loncat, kaca yang di kan ada kacanya biasanya. Kalau pickup itu pecah kayaknya. Kaca yang di belakang. Kaca yang di belakang Belakang pecah. sopir. Setelah itu apa ya, pintu yang gininya itu kan ada Excel kayak besinya itu ada beberapa yang copot juga. Yes, saya kan terus karena waktu itu kebakarannya di lokasi padat penduduk, di perumahan padat penduduk juga, jadi saya terus sampai mau memadamkan. Udah nabrak, yang pertama udah kelewat ya, ternyata kelewat lagi mas. Iya, Sudah dimatiin warga itu apinya itu udah habis. kelewat lagi. Akhirnya kita kan udah nyal piket yang tadi toh. Kita putar balik lagi kan. Kita putar balik lagi. Ketemu lagi. Kita mau putar balik nutup jalan kan teman-teman kan. Ketemu lagi pickup jalannya pelan-pelan. Niatnya kita setelah madamin kita mau minta maaf ke pickup itu. Ya minta maaf. Ya bukannya mau marah-marah sih. Tapi kan masih mau ke titik api kan? Iya betul, tapi kan ada beberapa teman saya yang bisa stay di lokasi ngomong atau gimana atau tanya-tanya gimana. Ternyata enggak, dia pasang wajah dingin agak gimana ya? Kaget lah. Kaget Masih shock, takut. Saya sambil pura-pura agak Parah ya kaget. mas ya, rusak mobilnya dia. Enggak parah-parah banget sih. Cuman copot kacanya aja, aja sama Aisyah itu copot. Yang lebih parah unit kita malah ya. Malah unit Enggak masuk. Bagian depan. Terus gimana ke lokasi kebakarannya? Lanjut kita pemadaman. Selesai pemadaman, udah selesai ya saya ditanya dengan komandan dulu saya. Driver, lanjut jadi driver apa wis? Karena langsung gitu ya. karena saya ya mental factor ya mas ya. Mungkin karena kurang jam terbang, kurang pengalaman, tapi saya tidak menyalahkan siapa-siapa, namanya orang apes ya mas ya. Cuman alhamdulillah kita semua masih diberi selamat. Rekan-rekan saya yang di atas ini juga diberi selamat. Jadi dari pihak yang naik pickup itu pun dari truknya juga selamat semua. Siap sudah dan lanjut jadi driver. Nah otomatis ketika saya terus melanjutkan jadi driver, saya ini membawa nyawa teman rekan-rekan saya yang ada di dalam satu unit itu dan yang ada pengendara jalan yang lain. Jadi saya harus lebih safety. Saya harus lebih lebih sering-sering saling ke ibu berarti mas. Betul ya. Gitu. Jadi itu sampai sekarang alhamdulillah saya selamat. Ya bukan karena apa ya, karena ibu saya yang hebat mungkin. Tiap malam bangun mungkin doain saya. Pastinya. Dan yang ketiga terakhir di mana tuh kejadiannya? Ini kan 3 nih nabrak. Itu kan yang kedua tadi. Ketiga waktu itu ketika saya mau ambil air kebakaran gudang, orang-orang itu banyak yang lihat mas. Saya nggak bisa keluar kan, banyak jadi penonton kan. Teman-teman saya udah, ayo pak minggir nggak bisa minggir. Loh, kenapa nggak mau minggir mereka ya padahal? Susah karena sudah crowded. Akhirnya agak saya paksa dikit, krek motor gitu mungkin bisa set. Kalau lagi itu saya nggak bisa ambil air, sedangkan apinya masih gede. Waktu itu kebakaran gudang juga, deket perumahan juga. Itu aja sih, udah itu aja. Ngeri juga ya. Itu aja selama mulai 2015 sampai sekarang saya pun tetap Selama 8 tahun. sampai 28 tahun. Saya statusnya masih tetap driver, fireman, rescue, penyuluh juga iya. Hanya menabrak 3 orang, itu prestasi luar biasa.
Tapi sering nabrak pas bawa metik dia. Anyway, Saya malah nggak bisa naik mobil Matic. oh iya sama sih. Sama ya? Susah overtaking ya kan. Tapi yang di Palu tuh metik tuh pemadamnya. Unitnya. Iya. Itu pakai- Mexico. Oh. Doraemon. Itu yang dari Jepang. Ya dari Jepang, hibaan dari Jepang ya? Nah, Sunio kali ya. Masih yang dari Jepang itu. Apa dari Jepang? Shinchan. Giant. Pimen. Mas Slamet dulu. Anyway, Mas Slamet Gimana ini lebih ke arah mana sih? Maksudnya kan humas, oke humas, tapi di Facebook doang. Itu tantangannya pegang akun Facebook Damkar itu apa dong? Atau Tantangannya ya kita harus lebih sabar menghadapi oh, netizen. ternyata banyak juga ya, artinya banyak juga artinya. Apalagi di Facebook ya? Iya. Lebih barbar di Facebook. Kejam. Oh, justru sebetulnya. Di Facebook itu justru saya kasih dia yang lebih kejam, Mas. Saya nggak mau pegang Facebook karena rakyatnya Facebook itu kejam-kejam. Ya kan banyak Kalau emak di situ kan. Nah, Emak, ini dia. masih banyak Iya. baby boomers kan. Banyak Baby orang-orang yang Banyak tua. hanya orang-orang yang minim lah. Saya aja pegang Facebook terakhir 2017. Sudah dia almarhumkan sekarang. Iya, orang nggak ngerti saya Facebook sekarang terlalu canggih gitu, dan terlalu rapi dan terlalu banyak orang jahat gitu. Makanya si Ferdi kan nggak ngasihin. kan? iya, karena kejam-kejam, saya nggak mampu gitu. Kadang ada kita ngupload suatu laporan kejadian, jebret, yang rame ini malah antar netizennya. loh. Netizennya. Rame sudah. Contohnya itu ngapain mereka tuh? biasanya? Ya, misal satu contoh evakuasi ular, tapi yang ularnya yang dievakuasi komisi segini ukurannya. Yang kecil-kecil. Kan nggak pantas kan kelihatannya. Terus yang dievakuasi tuan rumahnya kan difoto juga. Tuh. Nah, orangnya besar. Mas, kok orang badannya besar tapi nggak bisa masih nggak bisa ngevakuasi ular segini. Istilahnya kerjanya simpel-simpel kita Simpel. upload gitu loh. Maksudnya orang-orang yang lalah pos sih. Hal seperti itu Oh, bisa biasanya yang dilakuin, disikat ngapain? malah yang korban. berarti. Iya, ya Disikat. korban. Wah, berarti Bukan kita yang dihujat, Bukan. enggak. ada upaya penyelamatan dari sampean ke yang tuan rumah juga, kasihan disikat dia sama netizen. Ya kadang-kadang ya kita bela ya gimana kasih pengertian lah ke netizen agar supaya mereka nggak gampang-gampang membuli gitu. Nah kan gimana pun juga kan ya mungkin nggak punya ya pas yang komen itu di situ nggak punya tangga lah. Cowok Nah, kucing ya, waktu itu anak kucing ya. kucing. Masa sih nggak bisa pinjem tangga kan gitu loh, kata tangga kayak apa gitu. Ya gimana lagi? Kita kasih pengertian, kita komen, balas. Astaga, gokil banget. Kucing juga sering-sering ya penyelamatan Iya. kucing, tiap bulan mesti ada tuh kucing. Jangankan tiap bulan, Mas. Tiap kita piket aja kadang dapat Ada. laporan kucing kadang ular. Kalau lagi musimnya sekarang kan musim duren, ya. Nah. Musim duren, musim rambutan, ntar ada nih musim ular, musim monyet. Ada musimnya juga gitu. Ada kalau ular ada musimnya. Ini beberapa hari kebetulan yang kita upload ya sarang tawon. Sarang tawon ini. Sarang tawon. Tapi Beberapa nih hari. kalau ular akhir tahun ya. Akhir tahun. Seringnya akhir Soalnya tahun. kan musim hujan. Terusnya hujan tuh, musim hujan kan lagi tingginya curah hujan. Mesti keluar kan. Masuk rumah tuh. Iya pastinya. Berarti yang paling sering begitu mungkin yang daerah agak pinggiran dikit ya, atau ya, mungkin kota juga ada. juga banyak. Banyak. Di kota pun banyak. Kadang malah sering di kota ya Di kota. daripada yang pinggiran-pinggiran. Nah, Mas Rizky telepon istrinya dulu, cek dulu dapur. Di kota ada juga ular ini. banyak. Konyolnya lagi apa, Mas? Waktu itu kita dapat telepon laporan ada ular kobra. Wah, Kobra Jawa putih, Mas. Gede. Berhasil kita evakuasi. Kita kan masukkan ke Karangsak dulu kan, karena waktu itu kita evakuasinya sore. Besok paginya biasanya kita kerjasama dengan BKSDA. Hewan-hewan liar itu diambil oleh beliau biasanya. Otomatis kita keep dulu karena kita evakuasinya sore, mungkin besok diambil dengan BKSDA di Karanggoni. Ini awal-awalnya kita masih newbie lah, karena kita semua yang ada di Jember itu otodidak, Mas. Kita nggak belajar sesuai yang seharusnya gimana kita di sekolah. Kita full otodidak semua, kita belajar sama-sama. Saya dengan saya dengan teman-teman yang lain kita belajar otodidak ya, dari YouTube pemadam lain itu gimana sih, atau misalkan kita langsung keluar kota, kita studi tour ke teman-teman pemadam yang ilmunya lebih dari kita, karena kan kita ingin mengupgrade diri kita tidak mau dibilang sedot semprot gitu loh. Jadi kita harus identikan dengan itu kan kalau pemadam. iya. Dari Ya. dulu sudah. kok
sedot semprot. Iya kan kerjaannya cuma ada kebakaran aja kan? gitu loh Kalau yang Mas. kebakaran kan Jadi kita kayak kesannya seperti yang pakai gaji buta Gabut, gitu. gabut. Padahal enggak kan? padahal enggak. Iya lah, makanya kan harus dipublikasikan juga. Nah, makanya fungsinya. bukan mereka mau narsis ya, bukan mau membuktikan kepada publik bahwa kita ini bergerak di setiap harinya. Banyak yang nggak tahu soalnya masyarakat. Banyak yang nggak tahu ataupun Tugas-tugasnya biasanya kita apa? di pelaporan itu kan udah jelas-jelas biasanya saya tulis kalau di IG segala biaya pemadaman dan penyelamatan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Itu aja masih banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu gitu. Ada kebakaran di tetangganya mau Takut kita takut bayar. Ya Allah. begitu kita ada yang Udah habis 4 ada rumah yang masih nekat mikir. baik apa namanya ngubungi kita dan kita sampai ke lokasi itu juga gitu. Nah kita coba kasih tahu kan setelah golden moment kan waktu itu setelah habis pemadaman langsung kita kasih kayak sosialisasi gitulah ke masyarakat. Kalau ada kebakaran segera kita panggil, di sini ada poskonya mungkin di wilayah mana misal. Itu pasti banyak yang bilang ada lah pasti nggak banyak, ada lah pasti yang tanya. Kita mau menghubungi sampean takut bayar berapa mas? Emang nggak berapa? Mana enggak lah. Lah ya itu mereka nggak tahu dikiranya padahal kita pelayanan. Iya. Bahkan yang konyol lagi ya, Apa tuh? aku awal pertama kali masuk PMK, masuk damkar, awal pertama kali masuk damkar, mas damkar itu sampean yang bayar siapa mas? Yang gaji kita saya sama Mas Fendi ini siapa mas? Diberi kita swasta. Punya perusahaan. Dikira Kita punya bayar PMK. Gojek. Jadi